Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta Balai Karantina Pertanian memperketat pengawasan arus lalu lintas hewan menjelang Idul Adha, serta menyediakan tempat karantina untuk penyembuhan apabila ditemukan penyakit mulut dan kuku pada hewan. Permintaan ini disampaikan Mentan saat memeriksa langsung hewan ternak sapi yang akan dikirim ke Pulau Sumatera di kantor Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon, Banten. Sebelum dikirim, pengecekan kesehatan hewan ternak dimulai dari pemeriksaan tubuh, pemeriksaan sampel darah di laboratorium, hingga penyemprotan desinfektan. Hal ini guna memastikan tidak adanya kecurigaan atau kontaminasi penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, di tempat ini kita bisa lihat bagaimana pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan juga diperbantukan maksimal. Sehingga tidak boleh ada sedikit pun kecurigaan atau kontaminasi dari PMK yang bisa kita abai dan loloskan dari proses-proses yang ada. Bahkan sampel darah dan pemeriksaan lab dari kecurigaan bisa kita maksimalkan di tempat ini. Mentan juga menegaskan, hingga kini wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di tanah air masih berstatus siaga 1 hingga 14 hari ke depan. Di Purwakarta, Jawa Barat, 8 ekor sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku dikarantina di kandang khusus di sekitar Pasar Hewan Ciwareng. Sapi-sapi ini diketahui berasal dari luar Purwakarta dan sudah berada di kandang pedagang lebih dari 6 bulan. Diperkirakan sapi terpapar wabah akibat banyaknya sapi yang masuk ke pasar hewan saat Hari Raya Idul Fitri lalu. Pihak Dinas Peternakan dan petugas pasar hewan terus memantau dan menjaga agar penyakit tidak menyebar luas ke sapi di kandang lain atau virus masuk ke lokasi pasar hewan. Ya, sapi asalnya dari mana, Pak? Dari Lampung, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, awal mulanya. Tapi sapi bukan sebulan 2 bulan. Udah lama di sini? Udah ada 10 bulannya. Soalnya kan di sini bukan jual beli. Penyimpanan kalau di sini? Perawatan. Perawatan. Penggemukan lah bisa dikatakan. Kelihatannya kenanya dari mana, Pak? Dari yang datang atau? Ya mungkin. Dari Kan sapi ini tempatnya lalu lalang. Mungkin kena terpaan angin ke dalam. Tak cuma kandang karantina, sebagai antisipasi penyebaran wabah, Pemkab Purwakarta juga menghentikan sementara pengiriman sapi dari luar daerah. Bahkan pihak pasar hewan mewajibkan hasil lab bagi hewan yang akan diperjualbelikan di pasar. Mencegah masuknya hewan ternak secara ilegal juga ditempuh Satgas Pencegahan PMK Kota Makassar. Tim terpadu pengawas pesisir akan dibentuk untuk melakukan pengawasan intensif menjelang Idul Adha. Karena biasanya peternak akan memanfaatkan jalur laut dan pesisir untuk menjual hewan ternak di Kota Makassar. Namun, luasnya area pesisir menjadi tantangan. Kita akan membentuk yang namanya tim terpadu pengawas pesisir. Ini gunanya untuk memantau sapi atau hewan ternak yang ilegal masuk dari daerah tertular seperti Jawa Timur dan lain sebagainya. Karena garis pantai kita kan kurang lebih 20 km. Kemudian yang terakhir adalah tim gerak cepat. Bila mana ditemukan kasus ada tanda klinis, ini akan bergerak menangani pengendalian, pengobatan, dan surveillance. Sebelumnya, tim pengawas telah memeriksa hewan ternak kambing dan sapi di area Kecamatan Manggala. Hingga kini, belum ada laporan penyakit mulut dan kuku menginfeksi hewan ternak di Kota Makassar. Tim Liputan, Kompas TV.